Karva Chauth adalah festival yang dirayakan oleh wanita Hindu di India Utara dan Barat pada hari keempat setelah purnama, yaitu bulan purnama di bulan Ashwin. Seperti banyak festival Hindu lainnya, Karva Chauth didasarkan pada kalender lunisolar yang memperhitungkan semua posisi astronomi, terutama posisi bulan yang digunakan sebagai penanda untuk menghitung tanggal-tanggal penting. Festival ini jatuh pada hari keempat setelah bulan purnama. Di Karva Chauth, wanita yang sudah menikah dan wanita yang belum menikah khususnya berpuasa dari matahari terbit hingga bulan terbit untuk keselamatan dan umur panjang suami mereka. Puasa Karva Chauth secara tradisional dirayakan di negara bagian Delhi, Haryana, Rajasthan, Punjab, Jammu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. Asal mula Karva Chauth. Karva adalah kata lain untuk panci, yaitu panci kecil berisi air, dan Chauth berarti keempat. Dalam bahasa Hindi, hal ini mengacu pada fakta bahwa festival jatuh pada hari keempat dari 2 minggu gelap atau Krishna Paks dari bulan Kartik. Dalam kitab suci Sanskerta, festival ini disebut sebagai Karka Katurti. Karka berarti kendi air tanah dan Katurti menunjukkan hari keempat bulan lunar Hindu. Karva Chauth sebagian besar dirayakan di India Utara, dan salah satu hipotesisnya adalah bahwa kampanye militer sering dilakukan oleh laki-laki di tempat yang jauh di mana laki-laki akan meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah untuk pergi berperang. Istri mereka sering berdoa agar mereka kembali dengan selamat. Festival ini juga bertepatan dengan waktu penaburan gandum, yakni awal dari siklus panen rabi. Pot tanah besar tempat menyimpan gandum kadang-kadang disebut karvas. Cerita lain tentang asal-muasal festival ini berkaitan dengan ikatan persahabatan kaum Hawa. Dengan kebiasaan perjodohan yang lazim, pengantin baru seharusnya tinggal bersama suami dan mertuanya. Karena baru dalam keluarga muncul kebiasaan untuk berteman dengan wanita lain sebagai temannya atau disebut kangan sahele atau saudara perempuan dalam ben. Hal ini dilakukan untuk kehidupan persahabatan yang dipercaya akan disucikan melalui ritual Hindu selama upacara pernikahan itu sendiri. Teman mempelai wanita biasanya seumuran atau sedikit lebih tua. Mereka biasanya menikah di desa yang sama agar dia tidak pergi jauh dan tidak berhubungan langsung dengan mertuanya, agar tidak ada konflik kepentingan nantinya. Dikatakan juga bahwa festival Karva Chauth berevolusi untuk merayakan ikatan persahabatan yang istimewa itu. Beberapa hari sebelum Karva Chauth, wanita yang sudah menikah akan membeli karvas, yaitu pot tanah liat berbentuk bola, yang berdiameter sekitar 7-9 dan kapasitas 2 liter, dan mengecat bagian luarnya dengan desain yang indah. Di dalamnya mereka akan memasang gelang dan pita, permanen dan permen buatan rumah, barang make up dan pakaian kecil. Para wanita kemudian akan saling mengunjungi pada hari Karva Chauth dan bertukar karwas. Para wanita puasa secara kolektif duduk melingkar sambil melakukan puja Karva Chauth. Mereka menyanyikan lagu sambil melakukan feris, yaitu mengedarkan talis mereka dalam lingkaran. Para wanita berpuasa setelah melakukan puja Karva Chauth sambil mempersembahkan air ke arah matahari atau arka. Para wanita mulai mempersiapkan Karva Chauth beberapa hari sebelumnya dengan membeli perhiasan, yaitu seringar, perhiasan dan barang puja seperti lampu, karva, mati, mahendi, dan puja tali piring yang dihias. Lalu pada hari puasa, wanita dari Punjab bangun untuk makan dan minum sebelum matahari terbit. Sedangkan di Uttar Pradesh, para peraya makan feni jelaga dengan susu dalam gula pada malam festival. Dikatakan bahwa ini membantu mereka pergi tanpa air keesokan harinya. Sedang di Punjab, yaitu sargi, adalah bagian penting dari makanan sebelum fajar ini dan selalu menyertakan fenia. Sargi sendiri adalah tradisi yang dikirim atau diberikan kepada wanita yang berpuasa oleh ibu mertuanya. Dan jika dia tinggal bersama ibu mertuanya, maka makan sahur akan dipersiapkan oleh sang ibu mertua. Lalu pada acara Karva Chauth, wanita puasa memilih untuk mengenakan gaun khusus Karva Chauth, yaitu seperti sari atau lenggaha tradisional untuk tampil terbaik. Di beberapa daerah, wanita mengenakan pakaian tradisional negara bagian mereka. Puasa pun dimulai saat fajar dan wanita yang puasa tidak makan di siang hari. Dan
Istri Hindu melakukan berbagai macam ritual bersama dengan Rat atau puasa di Karva Chauth untuk umur panjang suaminya. Dalam perayaan puasa tradisional, wanita puasa biasanya tidak melakukan pekerjaan rumah. Para wanita melakukan kegiatan yaitu menerapkan mahendi dan kosmetik lainnya untuk diri mereka sendiri dan satu sama lain. Karena Karva Chauth mengikuti segera setelah panen tanaman karif di daerah pedesaan. Berarti hal ini adalah saat yang tepat untuk perayaan komunitas dan pertukaran hadiah. Orang tua sering mengirimkan hadiah kepada putri mereka yang sudah menikah dan anak-anak mereka. Lalu di malam hari, diadakan upacara komunitas khusus wanita. Peserta mengenakan pakaian bagus dan memakai perhiasan dan juga mahendi. Dan di beberapa daerah, mereka mengenakan gaun pengantin yang sangat indah, yaitu semacam gaun sari atau lehang. Seringkali berwarna merah dan emas, merah muda, kuning atau jingga yang dianggap sebagai warna keberuntungan. Bergantung pada wilayah dan komunitas, kemudian versi cerita Karva Chauth dinarasikan dengan jeda yang teratur. Pendongeng biasanya wanita yang lebih tua atau pendeta. Lalu, lagu puncak Karva Chauth dinyanyikan secara kolektif. Dan di beberapa bagian Uttar Pradesh di Jeddah, para penyanyi melakukan feris, yaitu mengedarkan talis mereka dalam lingkaran. Sementara di bagian lain, ibu-ibu memegang nasi dan lain-lain di tangan sambil mendengarkan cerita. 6 yang pertama menjelaskan beberapa aktivitas puasa dan yang ketujuh menjelaskan pencabutan larangan-larangan tersebut dengan berakhirnya puasa. Kegiatan yang dilarang yaitu termasuk menenun kain, memohon atau mencoba menyenangkan siapapun, dan membangunkan siapapun yang tertidur untuk 6 feri pertama mereka penyanyi. Di Uttar Pradesh dan Rajasthan, para peserta bertukar karwas 7 kali di antara mereka sendiri. Di Rajasthan, sebelum mempersembahkan air 7 kali, wanita puasa ditanya, "Apakah kamu kenyang?" Dia menjawab, "Saya kenyang dengan air, tapi bukan dari cinta suamiku." Ritual alternatif yang dilakukan oleh Uttar Pradesh adalah doa gaur mata bumi. Secara khusus, para peraya akan mengambil sedikit tanah, memercikan air lalu meletakkan kumkum di atasnya, memperlakukannya sebagai idola atau manifestasi bumi pertiwi yang subur. Di Rajasthan, cerita diceritakan oleh wanita yang lebih tua dalam keluarga, termasuk narasi Karva Chauth, Shiv, Parvati dan Ganesha. Zaman dahulu, patung gaur mata dibuat dengan menggunakan tanah dan kotoran sapi yang kini telah diganti dengan patung Parvati. Setiap wanita puasa menyalakan lampu tanah di talinya sambil mendengarkan cerita Karva. Endor, dupa, dan nasi juga disimpan di tali. Di Uttar Pradesh, seorang pendeta atau wanita tua dari keluarga menceritakan kisah Bijibati atau Virvati. Selebriti membuat patung Gauri, Ganesh, dan Shankar dengan lumpur dan menghiasinya dengan pakaian dan perhiasan yang berwarna-warni dan cerah. Setelah itu, orang yang berpuasa mempersembahkan biana atau semacam barang seperti halwa, puri, mankem, matri, dan lain-lain kepada para idola dan diserahkan kepada ibu mertua atau ipar perempuan mereka. Upacara Vera selesai, para wanita menunggu terbitnya bulan. Begitu bulan terlihat, tergantung pada daerah dan masyarakat. Wanita yang berpuasa biasanya melihat bulan atau bayangannya di bejana berisi air, melalui saringan atau melalui kain dupata. Kemudian, wanita itu menatap wajah suaminya melalui saringan untuk mengamankan berkahnya. Di beberapa daerah, wanita mengucapkan doa singkat meminta nyawa suaminya. Hal ini diyakini bahwa pada tahap ini yang diperkuat secara spiritual dengan puasanya. Di Rajasthan, para wanita berkata, "Seperti kalung emas dan gelang mutiara, seperti bulan semoga suhag, saya selalu bersinar terang." Suaminya kemudian mengambil air dari tali dan memberikannya kepada istri mereka. Dalam masyarakat modern India, di utara dan di barat laut, dianggap sebagai festival romantis yang melambangkan cinta antara suami dan istri. Festival ini sendiri dipandang sebagai acara yang menyatukan mereka. Ini, kelompok wanita yang belum menikah terkadang berpuasa karena rasa persahabatan, meskipun praktik ini jauh dari universal. Kecenderungan lain di daerah perkotaan utara adalah penyebaran perayaan festival ke beberapa wanita yang berasal dari komunitas dan daerah. Dan berikut beberapa kisah yang meyakini tentang kesaktian Karva Chauth. Yang pertama, kisah Ratu Virvati, yaitu seorang ratu cantik bernama Virvati, adalah satu-satunya saudara perempuan dari 7 bersaudara. Dia menghabiskan Karva Chauth pertamanya sebagai wanita yang sudah menikah di rumah orang tuanya.
Dia memulai puasa yang ketat setelah matahari terbit, tetapi pada malam hari, dengan putus asa menunggu bulan terbit saat dia menderita kehausan dan kelaparan yang parah. Ketujuh saudara lelakinya tidak tahan melihat saudari perempuannya dalam kesusahan. Mereka menciptakan cermin di pohon pipal yang membuatnya tampak seolah-olah bulan telah terbit. Saudarinya pun mengira itu adalah bulan, kemudian membatalkan puasanya. Saat dia mengambil potongan makanan pertama, dia bersin, dan dalam potongan keduanya, dia menemukan rambut. Setelah yang ketiga, dia mengetahui kabar bahwa suaminya sang raja telah meninggal. Ia pun menangis sepanjang malam sampai sang sakti memaksa seorang dewi untuk muncul dan bertanya mengapa dia menangis. Sang ratu menjelaskan kesusahannya. Sang dewi mengungkapkan bagaimana dia telah ditipu oleh saudara laki-lakinya dan memerintahkannya untuk mengulangi puasa Karvachot dengan penuh pengabdian. Ketika Virvati mengulangi puasanya, Yama terpaksa menghidupkan kembali suaminya. Dalam varian cerita ini, saudara-saudara malah membuat api besar di belakang gunung dan menipu saudara perempuannya lagi, dan meyakinkan bahwa cahaya itu adalah cahaya bulan. Dia berbuka puasa dan tersiar kabar bahwa suami tercintanya telah meninggal dunia. Dia segera mulai berlari ke rumah suaminya yang agak jauh dan dicegat oleh Shiva. Parvati mengungkapkan tipu daya padanya, memotong jari kelingkingnya sendiri untuk memberikan istrinya beberapa tetes darah sucinya, dan menginstruksikannya untuk berhati-hati dalam menjalankan puasa lengkap di masa depan. Sang istri pun memercikan darah Parvati pada suaminya yang telah meninggal. Akhirnya, sang suami pun hidup kembali. Kemudian di legenda kedua, yaitu Mahabharata tentang Karvachot. Keyakinan akan puasa ini dan ritual terkait kembali ke masa pra-Mahabharata. Drupadi juga dikatakan oleh menjalankan puasa ini. Suatu kali Arjuna pergi ke Nilgiri untuk penebusan dosa dan para Pandawa lainnya menghadapi banyak sekali masalah saat dia tidak ada. Drupadi karena putus asa mengingat Sri Krishna dan meminta bantuan. Sri Krishna pun mengingatkannya bahwa pada kesempatan sebelumnya ketika Dewi Parvati meminta bimbingan Dewa Siwa, dalam keadaan yang sama dia disarankan untuk menjalankan puasa Karvachot. Dalam beberapa penceritaan legenda ini, Siva menceritakan kisah Virvati kepada Parvati untuk menggambarkan Karvachot. Drupadi pun mengikuti petunjuk dan melaksanakan puasa dengan segala ritualnya. Dan sebagai akibatnya, Pandawa pun akhirnya mampu mengatasi masalah mereka. Kemudian di cerita lain yaitu legenda Karva, yaitu seorang wanita bernama Karva sangat berbakti kepada suaminya. Cinta dan dedikasinya yang kuat terhadapnya memberinya sakti, yaitu semacam kekuatan spiritual. Saat sedang mandi di sungai, suaminya ditangkap buaya. Karva mengikuti buaya itu dengan benang katun dan meminta Yama, yaitu dewa kematian, untuk mengirim buaya itu ke neraka. Yama pun menolak. Karva mengancam akan mengutuk Yama dan menghancurkannya. Yama pun akhirnya takut, dikutuk oleh istri Pativrat. Lalu ia mengirim buaya ke neraka dan memberkati suami Karva dengan umur panjang. Karva dan suaminya menikmati kebahagiaan pernikahan selama bertahun-tahun. Hingga hari ini, Karvachot dirayakan dengan penuh keyakinan oleh banyak orang. Kemudian di cerita selanjutnya yaitu Setyavan dan Savitri. Ketika Dewa Yama datang untuk mendapatkan jiwa Setyavan, Savitri memohon padanya untuk memberinya hidup ketika dia menolak. Dia berhenti makan dan minum dan mengikuti Yama yang membawa suaminya yang telah meninggal. Yama berkata bahwa dia bisa meminta anugerah lain kecuali nyawa suaminya. Savitri meminta agar dia dikarunia anak. Yama pun setuju. Di istri Pativrata, Savitri tidak akan pernah membiarkan pria lain menjadi ayah dari anak-anak. Jadi Yama tidak punya pilihan lain selain menghidupkan kembali sang suami Savitri. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.